대체 어디 있었냐? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama The Husband yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia. Bye Mimin. Oke, kita flashback sebentar di hari pernikahannya Taeju dan juga Seyun. Terlihat kedua belah pihak keluarga itu sama-sama bahagia, baik Seyun, Taeju dan juga keluarga mereka masing-masing. Ayahnya Seyun mengantarkan Seyun ke Taeju dan mereka mengikat janji di pernikahan mereka. Ya, happy banget lah mereka pokoknya. Terus tiba-tiba nih, ternyata dari pernikahan mereka itu milikin seorang anak perempuan yang bernama Hayun. Cuma di suatu ketika Hayun itu kayak kritis dan dia harus segera dioperasi. Kata dokternya kan, itu nggak bisa nunggu Taeju dulu karena kondisinya anak mereka itu udah kritis banget. Jadi ditelepon-telepon juga tuh Taeju kan sama Seyun, tapi nggak diangkat-angkat. Padahal Seyun tuh kayak udah khawatir banget kalau misalkan terjadi sesuatu sama anak mereka. Hingga akhirnya operasi anak mereka si Hayun itu memang tidak berhasil guys. Jadi dokter sudah berusaha semaksimal mungkin dan kekhawatiran Seyun itu pun terjadi. Dan ketika dokter membuka pintu ruangan operasi, mereka mengatakan kepada Seyun bahwa mereka meminta maaf karena mereka tidak berhasil mengoperasi Hayun dan nyawanya tidak terselamatkan. Seyun kayak dia nge-freeze, terus juga langsung lemes banget. Dan pada saat itu datanglah Taeju. Kayaknya dia juga baru operasi, cuma dia nggak bilang sama Seyun karena dia juga shock banget. Dan gara-gara itulah hubungan mereka berdua jadinya runyam dan juga nggak harmonis lagi. Penyebabnya itu ini guys, ternyata. Atas kejadian tersebut, Seyun menyalahkan apa yang terjadi kepada anak mereka itu gara-gara Taeju yang nggak bisa dihubungin sama sekali dan juga nggak datang-datang. Oke, kita balik di masa sekarang di mana waktu itu kan Taeju didatangin sama seseorang yang bernama Suhyong, di mana dia bilang dia yang tahu dan juga yang bisa ngebantu Taeju dan dia yang paling paham banget kalau Taeju itu tidak berusaha menghilangkan nyawanya Seyun, dan dia memberikan alamat kepada Taeju dan Taeju harus sampai di alamat tersebut sebelum jam 11 malam. Sementara itu kondisinya Seyun itu kayak gini guys. Jadi dia tuh kayak udah lemes banget dan dia berusaha pengen keluar dari sana. Dan di situ ada jam pasir yang menandakan kalau misalkan waktunya dia sebentar lagi. Kalau jam pasirnya udah ke bawah semua, ya dia bakal dibunbun sama si psikopat itu. By the way, orang tuanya Taeju, ibunya dan juga abangnya pergi ke kantor polisi untuk memastikan informasi tersebut. Dan di sana ternyata ada orang tuanya Seyun juga, dan mereka mengatakan kepada orang tuanya Taeju bahwa mereka lihat sendiri video yang membuktikan bahwa Taeju memang berencana untuk menghilangkan nyawa anak mereka atau istrinya si Taeju sendiri, Seyun. Walaupun ibunya Taeju tetap nggak percaya, dia bilang nggak mungkin anakku kayak gitu pak, tapi bukti video tersebut emang gak bisa dibantah. Terus kan Seyun itu dia menyadarin bahwa satu kancing bajunya itu hilang. Kalian tahu di mana? Iya, diambil sama si psikopat dan dia buat di sebuah baju yang nggak tahu kapan dia pakai itu baju, apakah untuk dia atau si Seyun nantinya. Dan kebetulan juga datang si psikopat itu memberikan obat pereda nyeri yang katanya dioleskan aja ke lehernya Seyun yang kemarin kan dia cekek. Sambil mengingatkan Seyun bahwa waktunya sebentar lagi kalau pasir di jam pasir itu udah ke bawah semua, ya Seyun bakal dia bun-bun. Seyun bertanya kenapa si psikopat itu menculik dia dan apa tujuannya, apa kesalahan yang dia buat, tapi si psikopat diam aja. Sementara itu suaminya Taeju masih diinterogasi di kantor polisi. Dan dia nggak menjawab apa-apa dan dia juga tidak memberikan detailnya kepada detektif ataupun polisi yang menanyakan kepada dia. Taeju tetap bilang bahwa dia tidak melakukan itu, dia justru pengen mencari dan juga berharap istrinya itu selamat dan juga masih hidup. Nah, ternyata si Suyong ini kan nungguin Taeju di luar tuh, dan dia ternyata juga kerja sama dengan salah satu polisi di sana. Dia suruhlah polisi itu untuk memadamkan listrik di sana. Nah, listrik di kantor polisi padam lagi dan kesempatan itu digunakan oleh Taeju untuk segera kabur dari sana. Dia diam-diam keluar dari ruangan interogasi
dan dia langsung pelan-pelan berjalan. Walaupun akhirnya dia ketahuan, lalu dia berusaha kabur dengan lari secepat mungkin. Untungnya pada saat itu Taeju berhasil melarikan diri dan polisi-polisi itu tidak menemukan keberadaannya. Jadi dia tuh sembunyi di sini melalui pipa tersebut. Lalu dia turun setelah keadaannya aman dan dia langsung pergi dari kantor polisi. Terus kalian tahu ini si Manhi ini, si psikopatnya, dia itu adalah seorang guru komputer. Guru tapi psikopat. Dan saat dia ngajar, dia sekalian memantau CCTV di tempatnya Seyun dia sekap. Bener-bener luar biasa psikopatnya ya. Dan Seyun tahu bahwa dia diawasin melalui CCTV di ruangan tersebut. Lalu dia berkomunikasi lagi dengan ibu-ibu yang di kamar sebelah. Dan ibu itu mengatakan kepada Seyun, setelah dia sadarin tuh, dia bilang sama Seyun kan, mungkin mereka melakukan sebuah kejahatan yang membuat mereka itu diculik sama si psikopat. Cuma mereka belum tahu apa kesalahan yang sudah mereka buat. Jadi Seyun juga kayak berpikir, kenapa ya? Why gitu. Terus kan para polisi akhirnya menemukan di mana keberadaannya Taeju. Jadi mereka melihat dari CCTV dan langsung pergi mencarinya. Nah, ibunya Taeju dan juga abangnya kaget, ini kenapa nih? Terus dibilang sama polisi kan, Taeju kabur. Mendengar itu orang tuanya si Seon marah besar dan mereka bilang sama ibunya Taeju, tuh tengok, kau bilang anakmu baik kan? Kok misalkan dia nggak bersalah, ngapain dia kabur gitu? Jadi semakin stres lah ibunya Taeju gara-gara itu. Nah terus kan Taeju ternyata pergi ke rumah sakit. Jadi dia itu mengambil beberapa barangnya dia dan juga beberapa barang di rumah sakit. Jadi diambil kayak pisau bedah dan juga beberapa kayak cairan atau obat-obatan gitu yang mungkin bakal dia suntikkan nantinya kepada si psikopatnya untuk balas dendam kali ya kan. Nah setelah dia mengambil beberapanya, dia keluar tuh kan dari ruangan itu. Nah berpapasanlah dia sama temannya yang kebetulan temannya itu lagi piket malam. Jadi dibilang sama Taeju kan, halo bro gitu. Tapi temannya sadar bahwa Taeju tuh kayak ada yang aneh. Jadi dia tanya, Taeju bentar deh, kayaknya ada yang aneh sama kamu. Kamu nggak kenapa-kenapa kan? Taeju bilang, enggak kok, aman aja. By the way, aku boleh nggak minjam mobil kamu? Katanya sama temannya kan. Temannya bilang, oke, pakai aja lah. Nah tapi pada saat itu temannya ditelepon sama ayahnya Seyun. Dibilang, Taeju ada di sana. Kebetulan kali nih emang di sini dia sama aku. Dia ke rumah sakit. Tolong tahan dia ya. Dia itu menculik anakku. Dia itu menculik Seyun. Nah, gara-gara Taeju dengar, dia terpaksa mukul temannya dan langsung pergi kabur dari sana. Dan satpamnya disuruh temannya ngejar Taeju. Setelah si satpam itu pergi mengejar Taeju, nah Taeju kan udah sampai tuh di tempat parkiran dan dia masuk ke mobil temennya itu. Nah ketika Taeju mau berangkat, tiba-tiba si satpam itu sampai juga di sana dan dia menghentikan Taeju. Tapi dengan sangat-sangat terpaksa lagi, Taeju nyemprotkan semprotan itu kepada si satpam dan dia langsung pergi kabur dari sana. Nah, sementara itu ini si psikopat dia juga suka bantu orang lain, tapi kelakuannya kan kayak dakjal. Dan kebetulan di tempat si nenek ini kan, itu dia punya anak yang bekerja di rumah sakit tempat si Taeju bekerja juga, ya kan, yang punya Seyun lah, keluarganya Seyun. Jadi diceritakanlah sama si ibu pemilik kedai itu. Nah, dan dari sini kelihatan ekspresi si psikopat ini kayaknya mau menculik si cewek itu juga. Entah dendam apa yang membuat dia ini jadi begitu gitu. By the way, orang tuanya Seyun bilang sama polisi kan, pokoknya kalian harus temuin tuh si Taeju. Aku nggak mau tahu, pokoknya kalian temuin dia. Jangan biarkan dia berkeliaran gitu aja. Kata polisi, iya pak, tenang aja, kalian bakal pergi menemukan Taeju. Yaudah, para polisi bergerak dengan beberapa mobil, mereka pergi mengejar Taeju. Seyun mencoba berkomunikasi lagi dengan ibu-ibu sebelah yang ternyata namanya adalah Lee Sonja. Dia dibilang sama si Seyun namanya adalah Sonja dan dia cerita juga suaminya waktu ditelepon sama si penculik ya kan. Jadi si penculik bilang dia nyulik istrinya si ibu itu Sonja dan bilang mau menghilangkan nyawanya. Kata suaminya, ya udah bodo amat, hilangkan nyawanya, nggak peduli dia. Jadi dia iri sama Seyun karena kemarin dia dengar pas mereka teleponan Seyun sama suaminya si Kang Taeju itu kayak baik banget sama si Seyun dan juga khawatir banget sama Seyun. Jadi dia iri banget gitu loh. Terus dia juga bilang sama Seyun, kalau misalkan nanti Seyun keluar dari sana, bilang sama polisi bahwa yang namanya Sonja meninggoy di sana.
Terus kan Taeju nelpon abangnya tuh, dia memberikan kabar dan dia juga bilang sama abangnya bahwa bukan dia yang melakukan hal yang dituduhkan gitu. Terus pas dia teleponan sama abangnya ternyata didengar sama ibu mereka. Lalu ibu mereka itu mendekatin abangnya Taeju dan langsung berbicara, "Taeju, kamu di mana? Kamu baik-baik aja kan?" Dan Taeju bilang dia nggak bisa balik untuk sekarang. Tapi ibunya bilang, "Balik aja lah nak, sebelum terlambat." Terus Taeju terpaksa menutup teleponnya dan juga membuang HP-nya tersebut. Ibunya kayak aduh kayak mana ini, khawatir kali dia sama anaknya ini kan si Taeju. Dan by the way, polisi ternyata berhasil melacak Taeju dan mereka juga menemukan keberadaan Taeju. Udah deket lah sama mereka. Lalu Taeju dan juga polisi main kejar-kejaran mobil. Mobilnya Taeju sempat bertabrakan dengan mobil salah satu polisi, tapi dia tetap pergi kabur dari sana. Pokoknya dia harus pergi ke lokasi yang dibilang sama si Suhyong yang dia ketemu di kamar mandi kantor polisi itu kan. Walaupun ujung-ujungnya nih si Taeju tetap aja tabrakan sama mobil polisi lagi. Nah, sementara itu, Seyun dia berusaha untuk membuka borgol di kakinya dan dia melihat kan ada si krim itu. Jadi dia menggunakan krim itu dia oleskan ke kakinya dan dia juga merobek bajunya agar dia bisa melepaskan borgol tersebut. Pokoknya itu kayak cara klasik zaman dahulu lah guys. Jadi akhirnya setelah berusaha beberapa kali, Seyun berhasil melepaskan kakinya dari borgol tersebut. Ya walaupun itu sakit banget pastinya. Lalu dia juga milikin ide, dia manfaatkan pemberat di kakinya dan dia ambil kabel yang ada di panel listrik di situ. Jadi dia menggunakan kabel itu, dia ikatkan si krim tadi dan juga dia memanfaatkan si pemberat tadi itu yang dia kemudian ayunkan ke atas dan sudah terikat jelas nih terikat kuat, baru dia ayunkan pemberat tersebut ke arah pintu agar pintunya itu bisa hancur dan dia bisa kabur dari tempat tersebut. Oke, kita flashback lagi ke kisahnya Taeju dan juga Seyun sewaktu mereka itu masih baik-baik aja hubungannya. Jadi suatu hari ketika Taeju itu pulang ke rumah, dia terlihat kayak lesu dan juga banyak pikiran dan ditanya sama Seyun kenapa, tapi Taeju nggak ngejawab sama sekali. Katanya ya karena banyak urusan aja di rumah sakit. Namun Seyun ngerasa akhir-akhir ini Taeju tuh banyak banget perubahan dari sejak mereka menikah. Kayak lebih pendiam dan juga nggak pernah menghubungin dia lagi, kayak jarang banget gitu loh. Bahkan ketika setiap ditanya sama Seyun kan apa masalahnya Taeju, dia nggak pernah cerita lagi. Seperti sesuatu yang dia sembunyikan yang nggak mau dia kasih ataupun dia bagi sama istrinya. Bahkan cincin nikah mereka juga kayak dilepas gitu loh sama Taeju, katanya sih ketinggalan di ruang operasi. By the way, kita balik lagi ke kondisi sekarang dimana kan waktu itu si Taeju kan tabrakan tuh mobilnya sama mobil polisi. Nah ketika polisi ngecek ke dalam mobil tersebut ternyata Taejunya udah nggak ada, dia udah kabur duluan. Dia itu gercep banget sehingga polisi-polisi itu tidak bisa melihat jejaknya di dalam mobil tersebut. Tapi pas dia lagi jalan nih di lorong ini kan, tiba-tiba aja polisi-polisi yang lainnya yang mencari dia itu melihat keberadaan Taeju dan dia langsung kabur lagi lari sekencang mungkin. Namun kali ini Taeju berhasil melarikan diri. By the way, si Seyun kan mau kabur tuh, malah kelihatan lah dari CCTV sama si psikopat dan dia langsung pergi menuju ke tempatnya Seyun berada sebelum Seyun ini berhasil kabur dari tempat tersebut. Nah, sementara itu Taeju akhirnya kan dia udah berhasil kabur, tapi ternyata masih ada di sana tuh polisi yang ngejar dia dan menangkap Taeju. Tapi karena Taeju berniat banget nih mau ketemu sama orang yang udah janjian sama dia kemarin, terpaksalah dengan tidak sengaja dia menjatuhkan polisi ini. Namun dia tetap menyelamatkan polisi itu melakukan pertolongan pertama. Dan gak lupa setelah pertolongan pertama yang dia kasih, dia langsung telepon rumah sakit untuk mengirimkan ambulans karena kalau nggak ditolong sesegera mungkin polisi tersebut bisa kehilangan nyawanya. Setelah itu Taeju langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan gak lama setelah itu ambulan yang dia telepon tadi datang dan polisi tersebut mengatakan kepada kapten mereka bahwa Taeju mengambil doornya dia. Udah gitu aja. Tapi kondisi si polisi itu baik-baik aja karena pertolongan pertama yang diberikan oleh Kang Taeju. Nah kemudian Taeju pergi menuju ke lokasi tempat dia janjian sama si Suhyong menggunakan
kereta. Dan setelah itu dia sampailah di lokasi tersebut, dan gak lama setelah itu dia nelpon Soo-hyung kan di mana lokasinya. Ya udah didatengin lah sama si Kang Tae-ju. Soo-hyung juga udah di sana dan Tae-ju langsung nanya, "By the way, di mana istriku?" Kata Soo-hyung, "Udah, kamu ikut aja sama aku." Ya udah, berharap kan Tae-ju itu ketemu sama istrinya si Seyun, tapi ternyata guys malah diajak ke rumahnya Soo-hyung. Jadi heran lah Tae-ju kan, ini maksudnya gimana? Kan kamu bilang mau ngantarkan aku ke tempat istriku dan kamu bilang juga bakal ngebantu, tapi kok kayak gini? Nah, dibilang sama Soo-hyung kan, ya dari sini itu gimana kamunya untuk nyari istri kamu. Gara-gara itu Tae-ju marah dan juga menodorkan dornya dia ke Soo-hyung. Ditambah lagi, Kang Tae-ju berpikiran bahwa Soo-hyung kerjasama dengan si psikopat karena di situ tuh ada gambar dia dan juga Seyun. Ditambah lagi ada gambar perempuan lain yang kata Soo-hyung itu adalah istrinya dia. Hal yang sama terjadi kepada Seyun dengan yang dialamin sama istrinya Soo-hyung ini. Terus tiba-tiba Soo-hyung malah dibius sama Tae-ju karena Tae-ju takut kalau misalkan Soo-hyung ini berbohong gitu loh. Dibilang sama Tae-ju dia nggak peduli sama sekali alasannya Soo-hyung, yang penting dia pengen tahu di mana keberadaan istrinya. Sementara itu kan Sehun masih berjuang nih untuk membuka pintu itu dan untungnya Sehun berhasil dan dia keluarlah dari tempat tersebut. Sebenarnya sih dia bisa langsung kabur aja, cuma kan dia kepikiran sama Sonja yang di ruangan sebelah, jadi dia berusaha menyelamatkan Sonja dulu. Padahal Sonja udah bilang tuh sama Sehun, "Udah Sehun, kau nyelamatkan dirimu sendiri aja, aku biarin di sini, biarlah aku meninggoy di sini." Tapi Sehun gak mau, dia bilang, "Enggak, aku tahu di mana kuncinya." Sehun melihat kunci di situ lumayan banyak kan dan dia mencoba satu-satu kunci tersebut. Tapi tepat di saat Sehun bisa ngebuka pintu itu, si psikopatnya malah datang dan udah di sebelah dia. Akhirnya ya Sehun jadi gagal kabur dan juga ketangkap lagi sama si psikopat Bangke Luchnot ini. Terus kan Tae-ju melihat perlengkapan Soo-hyung di sana. Dia kayak seorang detektif. Jadinya ditanya lah sama Tae-ju, "Sebenarnya kau ini siapa sih?" Lalu dijawablah sama Soo-hyung. Jadi 6 tahun yang lalu dia mengalami hal yang sama dengan yang dialami Tae-ju. Ketika dia lagi di kantor polisi, by the way dia yang detektif, istrinya nelpon. Tapi yang bicara sama dia bukan istrinya, melainkan si psikopat. Dan itu memang si Numan-hee, psikopat yang sama. Dia kirimkan juga foto istrinya kepada si Soo-hyung kan dan dia langsung panik banget. Dan si psikopat bilang kalau misalkan dia mau istrinya kembali, serahkan uang 30 juta won. Ya udah diserahkan dia lah pada malam itu. Tapi kalian tahu si psikopat malah minta nambah lagi jadi 70 juta. Dia maunya total 100 juta gitu loh, tambahannya 70 juta. Ya udah diturutin lagi lah sama Soo-hyung kan. Dia janjian lah di tempatnya yang dijanjikan sama si psikopat besok harinya. Dia letakkan juga uangnya di sana dan dia berharap bahwa istrinya bakal dikembalikan sama si psikopat. Jadi dia nggak mikir apa-apa nih. Yang penting istrinya bisa selamat gitu kan. Nah tapi pas malamnya setelah dia serahkan uang itu, si psikopat nggak datang karena katanya dia ada urusan mendadak. Dan ketika udah diletakkan uangnya dan diambil sama si psikopat, istrinya Soo-hyung tetap nggak dikembalikan dong sama dia. Emang bener-bener bangke kali nih. Dan malah dia bilang sama Soo-hyung, "Istrimu kayak gini itu gara-gara kesalahan yang kamu buat." Cuma Soo-hyung bingung kesalahan apa yang dia buat di masa lalu. Makanya istrinya digituin. Tapi si psikopat ini gak mau bilang apapun. Makanya dia bilang sama Tae-ju, mungkin Tae-ju juga melakukan sesuatu hal yang buruk di masa lalu ataupun baru-baru ini, makanya itu terjadi kepada istrinya juga, si Seyun. Dan kenapa dia tertarik dengan kasusnya Tae-ju? Karena dia sempatkan mendengarkan rekapan percakapan Tae-ju dengan si psikopat itu dan dia masih kenal suaranya persis walaupun itu sudah 6 tahun berlalu. Makanya dia rencananya membuat Tae-ju ini sebagai umpan biar dia memanfaatkan Tae-ju dan juga mendapatkan si psikopat itu dan juga langsung menghajarnya. Terus dia juga memberitahukan sama Tae-ju tentang kasus-kasus dan juga berkas-berkas yang sudah dia kumpulkan terkait kasus istrinya. Dan juga ada kasus lainnya yang mereka duga juga pelakunya adalah si psikopat tersebut. Terus Tae-ju bertanya sama si Soo-hyung kan, jadi apa hal yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan istrinya? Kata Soo-hyung, "Saat ini kamu ambil aja dulu uang yang diminta sama si psikopat. Setelah itu kamu datangin dia dan juga pancing dia keluar. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan istrimu," katanya gitu kan. Dan kondisi Sehun sekarang itu dia ya belum meninggoy sih. Dia itu pingsan dan juga akhirnya pas dia tersadar kakinya emang gak diikat. Sekarang yang diikat itu adalah tangannya dia.
dan dia tahu diawasin sama si psikopat Bangke ini, dan dia benar-benar ngawasin dong. Dan di malam itu sebenarnya si psikopat ini ingin menghilangkan nyawa salah satu di antara Seyun dan juga Sonja. Awalnya Seyun tuh berpikir bahwa dia yang bakal dihilangkan nyawanya karena si psikopat ini udah ngebawa palu segede itu guys. Dan Seyun udah kayak deg-deg banget. Tapi ternyata si psikopat itu malah ke kamar sebelah, ke kamarnya Sonja. Dan Seyun sebenarnya mendengar Sonja itu lagi berdoa sebelum akhir hidupnya dia. Dan Seyun langsung teriak-teriak, dia bilang, "Udah, aku aja habisin, jangan Sonja, tolonglah," gitu. Tapi ya tetap Sonja yang dihabisin sama si psikopat. Cuma nggak ditunjukin apakah Sonja benar-benar dipukul ataupun enggak sama si psikopat itu. Sementara itu, Taeju pergi ke rumah mertuanya dia langsung menodorkan dor dan meminta uang tunai 3 miliar won. Awalnya, si mertuanya ini nggak mau memberikannya kepada Taeju dan mereka juga kaget dan ngerasa bahwa, oh, jadi memang betul, inilah jati dirimu yang sebenarnya dan semuanya gara-gara uang. Wah, baru tahu kami kalau misalkan itu yang membuat kau menculik anak kami, katanya gitu kan. Cuma Taeju nggak ngomong apa-apa, dia cuma bilang, mana uangnya sekarang. Awalnya mereka kira Taeju itu cuma ngancem aja, tapi dia langsung ngedor itu beberapa dinding di sana hingga akhirnya mertuanya percaya sama Taeju, kayak mereka ketakutan banget kan, dan juga memberikan uang itu kepada Taeju. Dan itu memang benar 3 miliar won yang dikasih sama Taeju. Ya udah, dia ambil uang itu dan dia langsung pergi meninggalkan rumah mertuanya. Dan keesokan paginya, mertuanya kan ngelapor tuh sama polisi dan mereka datang melakukan pemeriksaan dan mertuanya Taeju marah-marah sama mereka, katanya, "Kalian ini kerjanya kayak mana sih? Kalian nggak bisa nangkap-nangkap Taeju. Sampai dia kesini juga ngancem kami kayak kemarin," kata mertuanya gitu. Dan si psikopat itu melihat berita kan bagaimana aksinya Taeju dan itu mulai membuat dia ketar-ketir sesuai dengan prediksinya Suhyong. Jadi emang mereka sengaja memancing emosinya si psikopat. Dan berita itu juga didengar sama juniornya Taeju dan juga teman-temannya dia di rumah sakit. Beberapanya nggak menyangka bahwa Taeju bisa bersikap seperti itu. Setelah itu rencana selanjutnya Suhyong memberitahukan Taeju untuk pergi ke kantor polisi meminta bukti-bukti gitu loh yang mereka dapatkan dari kasus tersebut dan juga kasus yang sama, dengan meminta tolong sama temannya Suhyong yang sudah memberikan surat perintah dari kepolisian. Nah, pergilah si Taeju ke sana membawa surat tersebut karena kan resmi ada capnya juga. Untung aja awalnya kan dibilang nggak ada, tapi disuruh sama si Taeju, "Coba dong mbak cek lagi." Nah, setelah dicek sama mbaknya ternyata ada, katanya sama Taeju, "Oke, semuanya udah aman kok, yang kau minta tadi udah ada." Karena Suhyong itu meminta tolong sama temennya tuh untuk membantu Taeju menyerahkan berkas-berkas tersebut. Terus kan Seyun itu didatengin lagi sama si psikopat Bangke nggak ada akhlak itu. Nah, dia itu memberikan makanan sama Seyun, katanya, "Kau makan dulu lah biar kuat karena kan sebentar lagi waktu kamu akan tiba. Dan coba pikirkan lagi apa yang dilakukan suamimu sehingga kamu mendapatkan hal yang seperti ini." Aduh, agak gila-gilanya ya. Dan Seyun mencoba untuk kabur lagi tuh, memikirkan bagaimana caranya, dan dia melihat dari bawah pintu itu mungkin ada hal ataupun sesuatu yang bisa dia temukan di sana. Walaupun ya dia masih bingung ya kan. Nah, sementara itu si Manhe psikopat ini itu kan lagi ngecek CCTV tuh. Terus ada CCTV yang tiba-tiba aktif dan ternyata itu adalah Taeju. Taeju mulai tahu tuh di mana persembunyian dan juga CCTV yang dipasang sama si psikopat Bangke itu. So, kira-kira gimana kelanjutan kisahnya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.